masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bimbingan tes pelaksanaan program guru belajar seri AKM dan penggunaan akun Google Suite for Education. Pelaksanaan program guru belajar seri AKM dan penggunaan akun Google Suite for Education akan saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kita hormati bersama. Terima kasih sudah diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk melakukan pengimbasan program guru belajar seri AKM. Jadi perlu kami informasikan bahwa kegiatan pengimbasan ini merupakan rangkaian terakhir dari tahapan kegiatan program guru belajar seri AKM yang kami ikuti dalam rangka untuk memperoleh piagam. Jadi nanti piagam penghargaan ini akan ditujukan kepada institusi sekolah atau lembaga kita sebagai penghargaan terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Nah, bagaimana kegiatan program guru belajar seri AKM ini bisa kita ikuti? Mungkin sebelum kami menyampaikan lebih lanjut, dimohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengakses atau membuka HP-nya, kemudian masuk ke browsernya untuk mengikuti survei kecil-kecilan ini. Ya. Mungkin bisa masuk ke browsernya, kemudian diketik menti.com. Ya, menti.com. Menti. Menti. Kalau sudah, Ada kode? Ada kodenya? Ada kodenya? Iya, di submit. boleh juga menggunakan laptop asal ada koneksi internetnya. Kodenya 16, saya bacakan itu ada di layar juga. 1600717. Jadi ada 7 digit. Satu enam kosong kosong 7117. Oke, sudah ada satu responden yang memberikan jawaban. Dua. Ya, kita tunggu respon dari Bapak dan Ibu peserta.
Jadi kalau kita lihat perkembangannya di sini ada sudah dari 5-6 responden ini ada 1 yang sudah pernah ikut kegiatan program guru belajar. Kemudian ada 5 yang belum. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain yang belum memasukkan jawabannya silakan. Ya, sudah 7 orang. Yang pernah ini masih 1 orang, belum bertambah. Yang belum pernah sudah 7 orang ini ada responnya. Ibu Anita sudah? Oh, jaringan. Masa sudah? Nah, ya. Oke, kalau ada kendala jaringan, ya sudah ada 8. Ya, sudah 9 yang belum pernah. Ya, kita tunggu 1 menit lagi. Ya. Oke, bisa kita lanjut? Ya, jadi kalau ada kendala jaringan kita lanjut lagi. Ini ada 11 orang yang sudah berpartisipasi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Silakan pertanyaan yang kedua. Oke, sudah ada 3 respon. Ada 5 respon. Kalau mengacu ke soal pertama tadi ada sekitar 11 respondennya. Jadi kita tunggu juga ini sampai 11 responden yang masuk. Oke, sudah ada 8. Asesmen kompetensi minimal, iya, Di AKM itu asesmen kompetensi minimum. kelas 11 dia. Sudah 9 responden, kurang 2. Atau ada lagi kendala jaringan yang 2 tadi? Oke, kalau ada kendala jaringan juga, kita ini sudah bertambah ini, sudah lebih dari yang tadi ya. Ini sudah 13 responden ya. Berarti sudah ada perbaikan jaringan. Ya, oke. Jadi ini untuk pertanyaan kali ini relatif berimbang ya, antara yang menjawab pengganti dan bukan pengganti. Nah, bagaimana
realisasi yang sebenarnya, apakah AKM itu betul-betul merupakan pengganti atau bukan pengganti dari UN, nanti akan kita lihat pada kegiatan atau setelah mengikuti kegiatan BIMTEK program guru belajar seri AKM ini. Oke, jadi kita tutup ini survei kita. Oke, kita lanjut ke pembahasan ini. Nah, jadi tadi ada beberapa responden yang menjawab, satu di antaranya sudah mengikuti program guru belajar. Nah, jadi program guru belajar itu adalah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi kata-kata yang penting di sini adalah mandiri. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kita belajarnya itu secara mandiri, tanpa ada bimbing yang dilakukan antara peserta kegiatan pelatihan ini dengan katakanlah pembimbing atau media suara atau instruktur dan lain sebagainya. Jadi kegiatan ini berlangsung secara mandiri berdasarkan materi-materi pelatihan yang sudah diberikan dalam sebuah kelas. Nah, ada tujuannya adalah mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, dalam program guru belajar itu terdapat beberapa jenis program yang sudah diselenggarakan. Misalnya pada periode pertama itu ada program guru belajar masa pandemi. Kemudian ada program keterampilan hidup yang kedua, dan yang akhirnya adalah yang seri yang ketiga pada program guru belajar. Nah, apa itu program guru belajar seri AKM? Adalah program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru. Nah, mengapa pembahasan dilakukan? Karena kita mengharapkan semua guru bisa mengikuti ini. Membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga pendidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari program guru belajar seri AKM adalah apa? Yang pertama adalah memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini adalah ruang lingkup yang lebih besar daripada AKM. Karena AKM itu bagian dari asesmen nasional yang terdiri dari 3 komponen. Nanti mungkin kalau dari kelas sudah akan menggunakan gambarannya luas. Jadi asesmen nasional itu ada bagian yang disebut dengan asesmen kompetensi minimum yang sedang kita imbaskan saat ini. Kemudian ada survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ada 3 komponen. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. Ini sebagai informasi juga bahwa di AKM itu ada 2 jenis evaluasi yang diberikan. Ada yang namanya dengan asesmen literasi membaca, kemudian ada asesmen numerasi. Tidak ada asesmen literasi membaca dan ada asesmen numerasi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membaca dan menindaklanjuti hasil AKM. Jadi kita sebagai guru diharapkan ketika AKM ini sudah dilaksanakan nantinya dan ada output yang disampaikan oleh pemerintah kepada pihak sekolah, maka
diharapkan kita sebagai guru bisa memahami hasil dari AKM siswa kita dan menindaklanjutinya dalam kegiatan pembelajaran yang kita programkan. Nah, itulah sebabnya mengapa AKM ini diselenggarakan bukan pada tingkat 12 seperti pada UN, melainkan pada tingkat 11, dengan harapan bahwa siswa yang mengikuti AKM ini masih sempat kita tangani untuk tindak lanjut dari hasil AKM-nya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah melakukan pengimbasan kepada guru lain. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa target kita ini mengupayakan agar sebanyak mungkin guru bisa mengikuti program guru belajar seri AKM ini, supaya pemahaman kita ini benar-benar tersebar secara merata di kalangan semua guru, sehingga mempunyai visi dan persepsi yang sama dalam menanggapi dan menindaklanjuti hasil AKM tersebut. Nah, kemudian bagaimana keseluruhan program guru belajar seri AKM ini? Ini ada 3 poin. Yang pertama, lebih fleksibel. Nah, waktu penyelenggaraan AKM ini adalah 32 jam pelajaran yang dialokasikan dalam rentang waktu 5 hari. Jadi yang saya ikuti itu pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021. Nah, tetapi kita bisa mengatur waktu kita se-fleksibel mungkin. Apakah kita mau menggunakan selama 5 hari untuk menghabiskan atau mempelajari materinya, atau mungkin ada yang sanggup dalam 1 hari saja, 1 hari 1 malam bisa menghabiskan materinya. Itu bisa jadi, tergantung kesempatan kita masing-masing, menyesuaikan bagaimana kita bisa mempelajari atau mengikuti program guru belajar seri AKM ini. Kemudian lebih mudah. Jadi penyajian materinya itu disajikan dalam bentuk pecahan-pecahan yang kecil, yang pendek-pendek. Jadi kita bisa mengalokasikan waktu yang sangat sempit, sangat kecil untuk mempelajari satu seksi, misalnya satu bagian dari program guru belajar seri AKM ini. Kemudian yang ketiga, lebih kolaboratif. Nah, nanti di dalam kelas itu kita ada link untuk terhubung atau bergabung dalam grup Telegram sesama peserta program guru belajar seri AKM dari seluruh Indonesia. Jadi nanti di grup Telegram itulah kita bisa saling bertukar pikiran, baik menyangkut substansi materi maupun tentang teknis pelaksanaan kegiatan program guru belajar seri AKM ini. Tetapi menurut pengamatan saya jarang sekali ada yang mendiskusikan atau membincangkan tentang substansi materi. Kebanyakan itu membicarakan tentang bagaimana teknis pelaksanaannya, prosedur menggunakan aplikasinya dan seterusnya. Nah, mungkin karena materinya dianggap bisa dipahami dengan mudah, sehingga tidak menjadi bahan yang banyak didiskusikan dalam grup Telegram tersebut. Kemudian tahapan program guru belajar seri AKM ini ada 3. Yang pertama ada orientasi program. Ini membahas tentang latar belakang, kemudian tujuan umum, kebijakan, dan alur program. Jadi ini orientasi program. Kemudian yang tahap selanjutnya atau tahap 1 adalah bimbingan teknis. Nah, ini sudah masuk ke substansi materi pokoknya. Ini ada konsep asesmen nasional. Jadi hanya membahas bagaimana konsepnya, tidak secara terperinci membahas bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Ada survei lingkungan dan survei karakter di luar tadi. Kemudian ada butir soal literasi dan numerasi. Nah, ini mungkin yang nanti agak lama menurut pengalaman saya. Ini agak lama kita di sini nih, butir soal literasi dan numerasi, karena kita harus membiasakan memahami, kemudian sampai kepada membuat soal. Jadi nanti ada kegiatan kita itu membuat soal literasi dan numerasi.
Selanjutnya ada membaca dan menindaklanjuti hasil KKN. Untuk tahap yang kedua atau pengimbasan seperti yang kita laksanakan sekarang ini, itu mungkin banyak yang salah memahami. Bukan mengimbaskan materi yang kita pelajari pada saat mengikuti program guru belajar seri KKN, melainkan bagaimana kita mempromosikan kegiatan ini agar bisa diikuti oleh rekan-rekan sejawat kita di dalam satu sekolah. Jadi bagaimana mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan untuk mengikuti program guru belajar seri KKN. Jadi sama sekali bukan mengajarkan materi yang sudah kita dapatkan selama BIMTEK 5 hari itu, ya bukan seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada yang bersampaikan secara garis besarnya, saya kira tidak masalah. Karena waktu pembahasan itu sangat singkat, tidak mungkin menyajikan materi yang 32 pelajaran itu dalam waktu beberapa menit seperti yang dialokasikan waktunya dalam kegiatan pembahasan. Nah, untuk informasi lengkapnya bisa kita lihat di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian ada juga video pembahasannya, video peluncuran program guru belajar seri AKM. Ini bisa nanti saya share di grup kita masing-masing. Oke, saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian jika ada teman-teman yang berkenan untuk mendaftar saat ini juga bisa kita tayangkan di sini. Mungkin ada yang mau mendaftar langsung, bisa kita demonstrasikan. Ada Bapak dan Ibu yang mau mengikuti program ini langsung mendaftar pada saat ini juga? Iya, guru belajar seri AKM. Iya, santai Bu. Seperti tadi kita fleksibel mengatur waktu. Bahkan ini ada beberapa teman sudah mendaftar itu bisa menjadi menjadi teman belajar atau mendampingi pada saat mengikuti program ini. Ada mungkin yang mau didiskusikan, itu ada teman-teman di sekolah kita yang sudah mendaftar lebih awal juga bisa menjadi teman berdiskusi. Ya, silakan Bu. Oh, laptopnya ke depan Bu. Mari Bu, silakan. Ini saya cuma mau tanya Pak, kalau misalnya kita mendaftar, Iya. diklatnya ini berapa lama dan jadwalnya gimana? Iya, oke. Terima kasih Bu. Jadi diklatnya itu selama 5 hari. Fleksibel, kita bisa memilih waktu belajar selama dalam 5 hari itu yang mana kita menggunakan untuk belajar selama 32 jam pelajaran materinya. Kemudian kapan pelaksanaannya itu ada pilihan-pilihan angkatannya Bu. Nah, kalau saya kemarin ini pilih angkatan pertama, kalau Bu Rati mungkin pilih angkatan ketiga Bu ya? Ya, angkatan ketiga. Ya. Ya, jadi Ibu bisa pilih. Waktu saya mendaftar itu sudah ada sekitar 12 angkatan yang ditawarkan Bu, 12 angkatan. Berarti Iya. waktunya kita yang atur sendiri ya? Iya, kita atur sendiri Bu, kita yang memilih. Iya. Oke, silakan Bu. Di depan, iya. Daftar. Iya. Iya. Kalau misalkan kita daftar misalkan di gelombang 4 atau 5, saya kan gelombang 3. Kalau misalkan kita daftar di gelombang 5, kemudian menjelang jadwalnya kita pelatihan, tiba-tiba kita ada kegiatan atau kegiatan di hari itu banyak sekali kegiatan. Kita bisa mengubah jadwal. Ya, bisa diundur. Kita mundur, kita bisa mengubah jadwal langsung pada saat itu. Ada pilihannya untuk mengubah jadwal atau tetap di jadwal. Diklatnya yang jelas online ya? Tidak ini. Jadi sangat fleksibel, iya. Kita mempelajari di materi-materi yang diberikan. Iya, materi teks, iya. Kalau tidak lulus bagaimana Pak? Itu ada 3 kali kesempatan untuk memperbaiki nilai kalau misalnya kita punya nilai. Tapi saya rasa saya yakin Bapak dan Ibu sekalian pasti bisa lah, karena soalnya itu diulang. Jadi ada, saya berikan contoh ya di sini. Iya. Nah, jadi ini ada yang saya rekam ini. Nah, ini kita masuk menggunakan akun SIM PKB. Nah, ini karena langsung masuk karena
sudah pernah saya buka sebelumnya. Nah ini kalau sudah selesai ini ada keterangan 100% ini kalau kita sudah tuntas menyelesaikan materinya. Nah ini komponen-komponen materinya nih seperti ini. Nah ini kontennya, materinya. Jadi materinya pendek-pendek untuk setiap satu seksi, satu bagian. Nah, ini latar belakang misalnya. Nah ini hanya berapa paragraf ini materinya. Nah kemudian ada video Pak Menteri, Mas Menteri. Nah ini singkat sekali nih materinya. Materi yang cukup panjang itu nanti pada saat contoh soal literasi dan numerasi itu yang agak panjang materinya. Nah ini ada refleksi nanti kita isi. Refleksi itu hanya kita menuliskan apa-apa yang kita anggap pengetahuan yang baru bagi kita dalam penyajian materi. Itu refleksi. Lima hari diberikan waktu untuk menyelesaikan. Iya. Kita memilih jadwal. Angkatan keberapa kita mau masuk? Iya, 5 hari. Iya. Kalau selama 5 hari ada yang bolong-bolong kita masuk. Nggak masalah Bu. Boleh. Nggak masalah. Yang ya 2 hari. Persentasenya. Iya. Misalnya ini Bu ini yang di atasnya ada tulisannya 45. Hanya kecil. 45 dari 65 step. Ada di situ. Ini ada stepnya di sini. Mungkin kurang jelas. Iya. Ya, tandai sudah selesai ada tandanya. Oh, kita tandai kalau sudah selesai. Iya, kalau selesai kita pelajari, hanya membaca saja, membaca tentang selesai. Dianggap sudah nih, Iya. selesai. Baca lagi, terserah juga mau baca. Iya, tiap bagian ada kuisnya. Kuisnya itu ada yang bentuknya benar salah, ada yang pilihan ganda. Iya. Dan itu setiap seksi itu kalau kita misalnya mencapai nilai kurang dari KK 70%, itu bisa diulang sampai 3 kali. Iya. Sampai 3 kali. Tapi saya kan kalau kita baca betul-betul pasti bisa lah menjawab itu. Tidak mungkin tidak bisa menjawab ya. Iya, ada semua di materinya, ya. Ada semua di materinya. Soalnya itu Bu rata-rata 10 nomor untuk satu seksi, satu bagian. Kecuali pada tes akhir ada asesmen pasca iya. Itu tes akhirnya itu 30 soal, 30 nomor. Ya. Tapi itu pun soalnya diambil dari soal-soal yang sudah pernah ditanyakan, diajukan pada saat penyajian materi per bagian itu tadi, per seksi itu tadi. Iya. Iya, diingat-ingat memang soalnya, iya. Karena akan berulang kembali soalnya. Jadi saya kan pasti kita semua bisa menjawab soal-soal itu dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan 70%. Apa itu? Oh, tidak ada. Makanya dibilang pembelajaran secara mandiri. Iya, secara mandiri. Hanya membaca saja. Tidak ada. Tidak ada video conference apa-apa. Hanya membaca saja. Ya. Hanya membaca. Pakai datanya bagaimana Pak? Data.
pembahasan ini tidak harus seperti yang saya lakukan ini. Bisa kita juga mendampingi teman untuk daftar seperti itu. Misalnya kita mengajak teman satu orang, kemudian kita rekam proses kita mendampingi teman untuk mendaftar.